Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul kembali di Majelis Ta'lim Al-Fatih ini untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita ini merupakan salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan sahibul majelis Al-Fadil Al-Ustadz Ferry Sabtadi Putra yang mungkin masih dalam perjalanan. Beliau ada kegiatan jadwal di daerah Perbaungan, ya, kalau saya tidak salah. Kemudian yang saya hormati dan muliakan para tuan-tuan guru, para ustadz, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, ini minggu ketiga sesuai jadwal di malam Rebu, minggu ketiga keempat itu kajian fikih. Pembahasan kajian fikih kita terakhir itu berkaitan dengan masalah hal-hal yang membatalkan wudhu di kitab di halaman 46. Alhamdulillah, majelis kita istiqomah. Setiap sebelum memulai kajian membaca sholawat kepada Nabi SAW dengan bentuk sholawat Muhammadiyah, bahwa sebuah majelis yang tidak dibacakan sholawat di dalamnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sholawat itu berbau bangkai, ya, berbau bangkai artinya tidak menumbuhkan atau menyebabkan bau semerbak. Jadi sholawat itu minimal di muqaddimah itu dibaca sholawat. Makanya selalu kan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Paling tidak itulah. Nah, ini dibacakan secara khusus. Mudah-mudahan majelis kita berkah, ya, dipandang ridho oleh Rasulullah SAW. Secara umum, ibadah bila dilandasi riya, ibadah itu tidak diterima. Secara umum, sholat kalau riya nggak diterima, sedekah kalau riya itu nggak diterima, ngaji kalau riya, cemana Ustaz ngaji riya? Datang pengajian, datang perwiritan cuma pamer baju baru, cuma pamer jilbab baru, cuma pamer emas baru, pamer sandal baru, pamer laki baru, gitu. Ya nggak salah, mana tahu dah bisa nikah lagi kan, gitu kan, nggak salah. Nah, jadi tujuannya itu taklim, pamer, riya, maka tak diterima. Nah, ada satu ibadah yang walaupun dilandasi riya, ibadah itu masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholawat kepada Nabi SAW. Jadi kalau kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW,
sekalipun diiringi sifat riya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah. Riya kita sholawatnya seperti itu masih diterima sama Allah Ta'ala. Kenapa? Saking cintanya Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saking cintanya Allah kepada Nabi, siapa yang sholawat kepada Nabi walaupun disertai riya, sholawatnya masih diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu bisa Anda baca di dalam kitab Tahqiqul Maqam ala Kifayatil Awam, karya daripada Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri Asy-Syafi'i, pada muqaddimah tentang membahas masalah sholawat, membicarakan cerita sholawat cinta kepada Rasulullah SAW. Itu gak ada habisnya. Bentuk implementasi atau bukti kecintaan kita menunjukkan bahwa kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di antara bentuknya, selain banyak bersolawat kepada Nabi, banyak menghadiri majelis-majelis ilmu. Kenapa? Majelis-majelis ilmu itu ya adalah suatu perkumpulan ke perkumpulan yang membentuk nantinya lahir ulama-ulama. Sementara ulama itu al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya nabi-nabi. Jadi orang kuliah nggak bisa jadi ulama. Ya, kuliah itu nggak bisa jadi ulama, tapi orang ngaji mesti pasti jadi ulama. Ulama-ulama terdahulu itu nggak ada yang kuliah, tapi bisa jadi ulama. Kenapa? Karena belajarnya seperti ini, ya, menggunakan kitab, ya, secara talaki, guru ilmunya pun bersanad. Nah, kalau kuliah itu hanya sebatas dapat gelar akademisi, hanya sebatas hiasan duniawi saja. Tapi hakikatnya itu ilmu. Jadi percuma kalau kita kuliah jurusan agama tapi kosong daripada ilmu, itu ya percuma. Tapi kalau kita pun tidak kuliah, ya, ilmunya banyak, yang nggak punya gelar akademis, nah itu yang dituntut. Artinya selalu saya ingatkan kepada kita semua, jangan pernah sekali-sekali pun mengukur keilmuan seseorang itu dari gelar akademisi. Ya, kalaulah keilmuan itu dinilai, diukur dari sisi akademisi, bagaimana Imam Syafi'i yang nggak kuliah? Apakah Anda meragukan keilmuan daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu? Kan tidak. Kenapa? Zaman sekarang orang kalau nyari ustaz harus yang punya gelar. Ya, harus doktor. Kalau nggak doktor, nggak laku. Ya, di Medan ini, di Medan lah secara umum. Kalau di sini kita nggak tahu. Ini kan bukan daerah Medan. Nah, di Medan secara umum begitu. Ya, mengukur keilmuan itu dari gelar akademisi. Nah, kita jangan seperti itu di sini. Nah, baik, itu sedikit-sedikit tentang cerita sholawat ya. Jadi ibadah yang sekalipun diiringi dengan riya tapi masih diterima Allah itu sholawat. Saking cintanya Allah Ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita yang lalu, hal-hal yang membatalkan wudhu yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan muhrim atau mahram, sama ya, tapi penyebutan istilah yang benar adalah mahram. Kemarin mahram atau muhrim terbagi berapa? 3. Ya, ada mahram atau muhrim karena sebab nasab keturunan, ayah, ibu, kakek, nenek, paman, bibi, itu namanya muhrim sebab nasab. Jadi kalau kita bersentuhan dengan paman kita atau kita bersentuhan dengan bibi kita, wudhu kita tidak batal. Kita bersentuhan dengan ayah ibu kita tidak batal. Bersentuhan dengan kakek nenek tidak batal. Sampai ke atas bersentuhan dengan uyut ya tidak batal. Tapi kalau bersentuhan dengan sepupu, wudhu kita dihukumi batal. Karena sepupu itu bukan muhrim. Tahu sepupu kan? Ya, batal wudhu kalau bersentuhan dengan sepupu. Kedua, kemarin muhrim karena sebab pernikahan. Ya, karena sebab pernikahan. Mertua
Nah, mertua itu seorang suami kepada mertua perempuan tidak batal wudu karena mahram, muhrim karena sebab pernikahan. Dengan catatan si anak sudah dicampuri. Ya, misalnya ada seorang laki-laki menikah dengan perempuan. Bila mana si perempuan ini sudah dicampuri itu paham maksudnya ya. Nggak usah terlalu detail kali. Kalau saya maksud mencampuri pahamlah. Jangan ditanya nanti mencampuri itu maksudnya apa Ustaz? Kita sini udah insya Allah udah dewasa kita semua, udah bercucu-cucu bahkan. Jangan ditanya lagi apa itu yang dimaksud mencampuri. Jadi si laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Bila mana perempuan ini sudah dicampuri oleh si laki-laki, maka ibu mertua bagi si laki-laki bila bersentuhan tidak batal wudunya, karena sudah jadi mahram. Tapi kalau si perempuan yang menjadi istri si laki-laki tadi belum dicampuri, kemudian mereka bercerai, belum sempat dicampuri, paham ya? Kemudian mereka bercerai. Nah, si laki-laki tadi kepada ibu mertua batal wudu. Wudunya batal. Bahkan boleh nggak dia nikah sama ibu mertuanya? Boleh, karena anak perempuannya belum sempat dicampuri. Paham? Nah, jadi intinya seorang suami dengan ibu mertua rata-rata kalau udah menikah pasti udah dicampuri. Bahkan ada yang belum menikah udah bercampur. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Nah, itulah hebatnya di zaman akhir zaman ini. Ya, hebatnya di akhir zaman ini seperti itu. Apa tadi? Seorang suami kepada ibu mertuanya itu batal wudunya. Tidak batal wudunya. Seorang istri perempuan kepada ayah mertuanya tidak batal wudunya. Kenapa? Mereka sudah menjadi mahram karena sebab pernikahan. Jadi mahram karena sebab pernikahan itu terbagi dua. Ada namanya mu'abbad, ada namanya mu'aqqad. Mahram sebab pernikahan itu terbagi dua. Ini kemarin belum sempat saya jelaskan. Ada namanya mu'abbad, ada namanya mu'aqqad. Mu'abbad itu mertua lah. Yang mertua itu termasuk muhrim sebab pernikahan yang tergolong mu'abbad. Jadi kalau bersentuhan tadi saya katakan, seorang laki-laki dengan ibu mertuanya wudunya tidak batal. Sekalipun istrinya sudah diceraikan. Jadi tidak pernah ada istilah di dalam rumus fikih itu mantan mertua, nggak ada. Ya, mantan calon mertua ada. Tapi kalau udah qabil tu nikahan nggak ada istilah mantan mertua. Ya, paham ya kira-kira ya? Jadi seandainya sudah pun bercerai, mereka sudah bercerai, cerai karena sebab talak atau cerai ditinggal mati, ya. Kemudian si laki-laki nikah lagi kepada yang lain, perempuan lain. Secara zahir terlihat mertuanya menjadi mantan kan gitu kan? Karena anaknya udah nggak menjadi istri dia lagi. Tapi tetap berlaku hukum bersentuhan tadi tidak batal wudu. Walaupun anaknya sudah tidak dinikahi oleh si laki-laki tadi. Paham ya maksudnya ya? Nah, jadi tidak batal wudu sampai bila-bila masa ya seorang menantu bersentuhan kulit dengan mertuanya yang berbeda jenis tidak batal wudunya. Walaupun orang sudah menyebutnya mantan mertua, tak batal. Tapi kalau masih calon mertua batal. Ya. Kalian lagi PDKT apa istilahnya ya? PDKT atau apa anak zaman sekarang? Ya, enggak PDKT, Ustaz, ta'arufan. Ta'aruf datanglah ke rumah orang tua. Ya, jangan kenalan di jalan, jumpa di jalan, dibonceng di tengah jalan, ngaji pun dibonceng-bonceng. Nanti tapi turunnya nanti jauh di sana. Ya, jadi suruh ceweknya jalan sampai kemari. Ya, nah itu pahala dia ngaji udah habis untuk nutupi pahala bonceng-bonceng yang bukan mahram. Ya, nah, jangan tuh, hati-hati. Apalagi kita mau hadir ke majelis yang mulia semisal ini. Jangan dikotori dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, paham ya? Nah, kita perbaiki niat kita luruskan. Apalah dari ceritaku tadi? PDKT ya, PDKT. Kalau PDKT itu kan status masih jadi calon mertua, ya batal wudu. Ya. Itu calon mertuaku, Ustaz. Ya batal, memangnya kau udah qabil tu nikah, udah ijab qabul belum sih Ustaz? Besok ijab qabulnya. Walaupun misalnya besok pagi nih ijab qabul. Malam ini kalau bersentuhan ya masih batal, ngerti? Ya, bahkan sudah ijab qabul belum bercampur, bersentuhan juga batal.
Ya. Nah, nanti ibu-ibu kalau punya mantu, habis pesta nikah, kemudian mau sholat, menantu ibu nyalam ibu, dia kok berwudu lagi. Berarti tahu lah ibu, oh ini belum melakukan mereka nih. Ngerti maksudnya kan? Nah, berarti belum melakukan mereka nih. Kan gitu kan cerita pekehnya kan? Ya, karena selagi belum dicampuri, kalau bersentuhan masih batal. Jadi ilat yang menjadikan tidak batalnya wudhu itu bercampur, bukan qabil tu nikah tadi, bukan ijab qabul, paham? Kalaupun sudah ijab qabul tapi belum sempat bercampur, ya tetap batal wudhunya. Ngerti ya? Nah, jadi yang menjadi ilat. Dan kehalalan untuk bercampur itu kan ijab qabul. Jadi saling keterkaitan dia. Ya, saling keterkaitan. Yang menyebabkan wudhu menjadi tidak batal antara menantu dan mertua adalah bercampurnya, ya, antara anak tadi, antara menantu dengan anak. Dan bercampur itu tidaklah halal sebelum terjadi ijab dan qabul. Jadi saling keterkaitan, tasasul dia. Nah, baik. Jadi mahram sebab pernikahan yang tergolong mu'abbad itu menantu dengan mertua. Jadi jelasnya menantu dengan mertua tidak membatalkan wudhu. Yang kedua, ada namanya mahram sebab pernikahan yang tergolong mu'aqqad, seperti kepada ipar. Jadi ipar-iparan itu batal wudhu. Ya, saya misalnya menikahi seorang wanita, istri saya itu punya adik perempuan atau punya kakak perempuan. Berarti statusnya iparan saya tidak itu. Kakak ipar dan adik ipar saya. Nah, ketika saya sudah berwudhu, saya bersentuhan dengan mereka berdua, dengan adiknya istri atau kakaknya istri, wudhu saya batal. Ya, kenapa batal? Karena mahramnya sementara masih. Loh, apa itu mahram sebab sementara? Lah, selama istri kita masih menjadi istri kita, kita tidak boleh menikahi adiknya, juga tidak boleh menikahi kakaknya. Karena menggabungkan dua bersaudari dalam satu akad itu hukumnya haram. Tapi kalau bagi dukun AS itu nggak haram. Cerita kita kemarin, dukun AS itu bahkan menikahi 3 bersaudari sekaligus. Ya, dia menyalahi syariat Islam. Kenapa? Karena tuntutan ilmu hitam dia. Kita jangan buat kayak begitu. Ya, tak boleh. Misalnya ada perempuan ini punya adik atau punya kakak. Ketika kita nikah sama yang istri kita tadi, ya udah, kita tidak boleh menikahi kakaknya atau menikahi adiknya. Tapi kalau kita ceraikan istri kita, kakaknya mungkin lebih cantik, ya, kita nikah sama kakaknya itu tak masalah. Karena udah diceraikan. Ya, udah diceraikan statusnya, udah ditalak. Berarti kan bukan istri kita lagi. Atau bahkan istri kita meninggal dunia, istilah kita di sini apa, ganti tikar ya. Nah, itu tidak ada masalah juga, ya, ganti tikar. Nah, itu juga tak ada masalah. Rupanya istrinya mati karena diracun dia. Memang udah lama menikah sama kakaknya. Alasannya ganti tikar. Nah, intinya kesimpulan yang diambil dari sini, dari mahram pernikahan yang tergolong apa tadi, mu'aqqad, bahwasanya kita dengan iparan kita itu batal wudhu kalau bersentuhan, termasuk bibi dari istri. Ya, bibi dari istri berarti adalah saudari dari ayah ataupun ibunya istri. Kan itu, bibi bule kalau orang Jawa bilang. Bule, tapi bulenya itu dari istri. Paham ya? Itu termasuk mahram pernikahan yang tergolong mu'aqqad. Jadi saya misalnya punya istri saya punya bibi, ya kan? Berarti bibinya istri ya bibi saya juga kan? Tapi statusnya dia menjadi bibi saya karena sebab pernikahan. Nah, itu namanya mahram sebab pernikahan yang tergolong mu'aqqad. Ya, sementara, terikat. Jadi saya bersentuhan dengan bibi istri, wudhu saya batal. Ibu-ibu bersentuhan dengan paman dari suami, wudhu ibu batal. Kenapa? Karena mahramnya sebab pernikahan yang tergolong mu'aqqad. Andai saya bercerai dengan istri saya boleh nikah sama bibinya. Paham ya? Karena itu tadi mahram mu'aqqad tadi. Nah, jadi itu saya perjelas lagi malam ini. Minggu yang lalu belum sempat saya jelaskan perbedaan antara mu'abbad dengan mu'aqqad.
Jadi saya suami kepada bibi istri wudhu saya batal. Ibu kepada paman suami, kan gitu kan, wudhu ibu batal. Paham? Paham apa boten? Paham, insyaallah. Nah itu dah, selesailah penjelasan tentang hal yang membatalkan wudhu, bersentuhan kulit laki-laki perempuan. Sampai terakhir kemarin kita membahas tentang suami istri batal tidak wudhunya. Batal apa enggak suami istri? Batal. Ya, suami istri batal wudhunya. Udah kita jelaskan semalam sebab-sebabnya secara hukum akli, logika, dan juga dalil-dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Ya, intinya suami istri bersentuhan wudhunya batal. Tapi udah nikah Ustaz, kok batal wudhunya? Kan di kitab jelas, bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Berarti mafhum mukhalafahnya kalau bersentuhan dengan yang mahram tidak batal. Mahram itu apa? Orang yang haram dinikahi. Orang yang haram dinikahi. Ibu haram gak dinikahi? Ayah haram gak menikah sama ayah? Haram. Kenapa? Karena mahram. Nah, perempuan yang jadi istrimu sekarang itu bukan mahram. Kalau istrimu itu mahram, ngapain kau nikahi? Kan gitu. Karena definisi mahram itu orang yang haram dinikahi. Nah, dari situ aja kan udah paham kita sebetulnya. Kalaulah istri itu karena sebab nikah wudhunya nggak batal, karena dianggap mahram, nah definisi mahram itu apa? Orang yang haram dinikahi. Kenapa kau nikahi? Justru kau nikahi itulah menunjukkan istrimu itu bukan mahram, makanya bersentuhan kulit sama istri wudhunya batal. Nah gitu aja kok repot. Ya, pokoknya suami istri pokoknya wudhunya batal. Ya, jadi ibu-ibu kalau udah berwudhu, habis sholat berjamaah dengan bapak sholat jamaah dengan ibu. Kalau yang lajang jangan sholat jamaah sama ceweknya. Haram, berkholwat itu, tak sah sholat jamaahnya itu, batal. Ya, jalan berdua-duaan bonceng-boncengan naik kereta. Namanya pacaran syar'i. Ya, pacaran apa? Syar'i. Jadi waktunya sholat ya sholat juga. Ajan dek. Ya udah bang, minggir kita sholat. Kata ceweknya, ya udah. Abang jadi imam ya. Alah. Ya. Abang jadi imam ya katanya. Iya. Abang imam, adik lah jadi makmum. Datang si cowoknya kan agak ngaji, komat adik katanya. Ya disuruhnya pula ceweknya komat. Ceweknya mau pula komat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah katanya. Masya Allah, syar'i banget itu pacaran. Masya Allah. Walhasil mereka sholat berjamaah berdua-dua. Padahal mereka bukan mahram, itu nggak boleh. Ya, tidak boleh karena itu berkholwat, termasuk berdua-duaan antara laki-laki perempuan yang bukan mahram. Termasuk di dalam sholat juga tak boleh terjadi khalwat seperti itu. Ya, jamaahnya dihukumi tidak sah. Nah, jadi perlu dipaham itu, ya. Sholat sendiri-sendirilah. Bukan saya berarti melegalkan pacaran, enggak. Pernah saya dulu nengok di film sekitar berapa tahun lalu, GGS itu ya, ganteng-ganteng begitu. Ya kan ada yang cuplikan anak pesantren itu ya. Nah, jadi mereka pacaran, jalan berdua, sholat berjamaah berdua pula. Ini saya mikir, ini sutradaranya nggak ngaji pekeh apa kayak mana ini? Apa kayak gitu diikut anak-anak muda zaman sekarang, kan walhasil salah yang kayak begitu. Ya, jadi makanya jangan jadi tuntutan ya, tontonan jangan jadi tuntunan. Ya, tontonan jangan dijadikan tuntunan. Ya, itu termasuk di TV itu dijadikan tuntunan. Salah itu seperti itu. Nah, baik, jangan dibuat-buat seperti itu. Sama juga pahala sholatnya habis untuk nutupi pahala bonceng-bonceng dengan cewek yang bukan mahram. Ke majelis taklim bonceng cewek yang bukan mahram. Ya sama aja, masya Allah tabarakallah. Walhasil lain halnya kalau statusnya gojek. Ya, ini perlu kita luruskan. Bagaimana seorang driver gojek lelaki mendapat penumpang perempuan, haram atau tidak? Tidak. Karena nggak ada unsur fitnah di situ. Ya, mutlak hanya muamalah.
Kalau kita bonceng cewek, mutlak pacaran, mutlak maksiat. Kan nggak mungkin driver Gojek tadi mau diantar kemana sayang, nggak ada tuh. Sesuai titik kan kak, ya. Udah sesuai titik, kok beda kak titiknya kak? Yang betul lah kak ngasih titik ya. Mutlak muamalah. Jadi tak ada masalah, sama macam kita naik angkot, naik bis. Ya, supir atau drivernya itu seorang laki-laki, yang penumpangnya itu perempuan, itu tidak jadi masalah, itu mutlak muamalah. Tidak ada unsur asmara di situ. Ya. Nah, tapi kalau kamu pakai baju Gojek, kebetulan driver Gojek tapi bonceng cewek kamu, ya haram juga. Ya, karena ada unsur asmara di situ yang bukan mahram. Paham nih maksudnya? Jangan dipikir nanti aku supaya halal bonceng cewekku pakai baju driver Gojek lah katanya. Bukan gitu mafhumnya. Ya, paham nih yang anak-anak muda nih ya. Itu saya ingatkan itu. Khair. Yang keempat, membatalkan wudhu yang keempat. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid darin. Amin ya mujibas sa'ilin. Keempat, yang membatalkan wudhu keempat, bersentuh akan kubul manusia. Kubul itu kemaluan. Yang menyentuh akan kubul atau kemaluan manusia atau halakoh duburnya. Halakoh dubur itu maksudnya lingkaran dubur. Maaf kalau kita buang air besar itu, ya, kalau kita maaf ya, agak ngeden sedikit kan ada yang terbuka dia begitu. Itu yang disebut dengan halakoh dubur. Ya, nanti akan kita jelaskan secara spesifik atau lebih rinci lagi. Dengan tapak tangan, ya, dengan tapak tangan dan batal yang menyentuh jua. Tiada yang kena sentuh dan tiada binasa wudhu dengan menyentuh farji binatang dan disentuhnya dengan kepala anak jarinya dan tepi anak jarinya dan tepi tapak tangannya, dan dikehendaki dengan tapak tangan itu yang bertemu tatkala ditakupkan itu dirapatkan dua tangannya. Baik. Membatalkan wudhu yang keempat adalah menyentuh kemaluan. Di sini yang membatalkan wudhu menyentuh kemaluan manusia. Kalau yang disentuh kemaluan hewan nggak batal wudhu. Ya, kita sudah berwudhu menyentuh kemaluan hewan, kubulnya hewan, tidak batal wudhu kita. Jadi yang disentuh pertama menyentuh kemaluan membatalkan wudhu yang pertama bila yang disentuh adalah kemaluan manusia. Kedua, bisa dikatakan menyentuh kemaluan membatalkan wudhu. Syaratnya yang kedua, menyentuhnya kulit dengan kulit secara langsung, tidak ada pelapis. Itu syarat kedua. Syarat yang ketiga, menyentuh kemaluan manusia bisa dikatakan wudhunya batal bila mana menyentuhnya bibutunil kafi au bibutunil asabi, dengan telapak tangan bagian dalam atau batinnya, ya, jari-jari. Nah ini dari sini sampai sini kelihatan, dari sini sampai sini ini namanya batin telapak tangan, dan bawah-bawah jari ini namanya batin jari-jari. Jelas ya? Atau kalau kita takupkan tangan kita rapatkan begini, bahagian yang dia tidak terlihat oleh mata itulah yang disebut dengan batin. Jadi pinggir-pinggiran jari ini nggak termasuk batinnya jari-jari. Ujung jari tidak termasuk batin jari-jari. Yang dikatakan batin jari-jari bagian dalam. Yang dikatakan telapak tangan bagian dalam ini. Syarat yang ketiga tadi, menyentuh kemaluan bisa membatalkan wudhu kalau menyentuhnya dengan batin telapak tangan atau batinnya jari-jari. Nah, jelas itu kira-kira. Jadi maaf kata, kalau kemaluan itu tersentuh dengan pinggir jari-jari, pinggiran jari-jari ini, wudhu kita nggak batal. Ya, ini banyak yang kurang paham secara rinci tentang pembahasan seperti ini. Tahunya kita kalau udah berwudhu kena sentuh kemaluan batal, maupun kesentuhnya dengan apa, kan begitu. Ternyata ada syarat yang lebih spesifik di sini, syarat yang lebih rinci disebutkan para ulama.
andai kata kemaluan itu tersentuh, misalnya kita punya anak kecil atau punya adik kecil, dia minta pipis, kita sudah berwudu, kemudian tanpa sengaja atau sengaja tersentuhlah kemaluan daripada anak kecil tadi, kita sudah berwudu. Pertanyaannya, batal nggak wudu kita Ustaz? Dilihat dulu. Kalau tersentuhnya dengan telapak tangan bagian dalam ini atau ini bagian batinnya jari-jari, wudu kita batal. Tapi kalau maaf tersenggol bahu, misalnya awak pun udah ngantuk kan gitu, ya tengah malam habis tahajud, anak tadi bangun minta pipis, mama pipis, anak kecil, kita antar ke kamar mandi, kita buka celananya. Dalam posisi ngantuk-ngantuk tadi, maaf, tersentuhlah kemaluan anak kecil tadi oleh ini, bagian anggota tangan yang ini. Pertanyaannya, wudhu kita batal enggak? Nah, bagus, wudhu kita enggak batal. Karena yang membatalkan wudhu menyentuh kemaluan itu kalau menyentuhnya dengan telapak tangan bagian dalam. Ini telapak tangan bagian dalam atau ini batinnya jari-jari. Jadi kalau tersentuh ujungnya jari, ujung jari tahu, ujung jari ini, itu juga nggak batal wudhu. Atau tersentuh kemaluan dengan pinggir-pinggiran jari, itu juga tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Karena syaratnya membatalkan wudhu itu bila yang disentuh kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam atau batinnya jari-jari. Inilah pokoknya. Nih, ya, dari sini sampai sini. Paham ya kira-kira ya? Nah, jadi seperti itu. Aduh, syarat keempat nih dijelaskan apa enggak nih ya? Agak vulgar. Tapi ini pula syarat keempat. Nah, inilah dilema seorang ustadz nih, ya, antara menyampaikan atau tak menyampaikan. Kalau tak disampaikan, ilmu itu terpendam. Disampaikan malas sekali ya, Wak. Udahlah disampaikan aja lah, ya, supaya dapat syaratnya keempat. Maaf nih, awak minta maaf lah pertama kali ya sebelum menyampaikannya. Memang tak suka saya menyampaikan atau menyebutkan hal-hal yang seperti itu. Bagi laki-laki kemaluan itu disentuh dengan telapak tangan bagian dalam bisa membatalkan wudhu, itu ada bahagiannya. Dari ujung sampai pangkal, hanya bagian itu yang membatalkan wudhu. Ya, aduh ya, ngerti ya? Nah, dari ujung sampai pangkal itu aja yang disentuh, yang membatalkan wudhu. Nah, jadi apa namanya kalau diistilahkan yang 2 biji itu? Lain lah, bahasa halusnya apa tuh? Buah salak, boleh lah. Jadi buah salak yang 2 itu kalau disentuh, sekalipun dengan telapak tangan bagian dalam nggak batal wudhu loh. Nah kan, ini kan syarat keempat, mau nggak mau memang harus disampaikan. Jadi dari ujung sampai pangkal itu aja disentuh dengan telapak tangan bagian dalam baru batal. Tapi kalau tersentuh tadi 2 buah salak tadi, meskipun dengan telapak tangan bagian dalam, wudhunya kagak batal. Ya, wudhunya kagak batal. Jelas? Jadi 4 syarat menyentuh kemaluan membatalkan wudhu. Oh, kalau paham ini udah paten kali nih. Ustaz-ustaz yang ceramah itu pun perlu dites juga tuh. Tanya kalau nggak percaya. Nggak sedetail ini pembahasannya. Syarat pertama tadi apa? Apa dicatat nggak syarat pertama tadi? Kulit dengan kulit. Kemaluannya kemaluan manusia. Kulit dan kulit. Syarat kedua, kulit bersentuhan dengan kulit, nggak ada pelapis. Maaf nih, laki-laki kalau garuk-garuk dari balik celana, ya dari celana, ini kan ini gini lah nih, garuk-garuk begini, paham ya? Itu nggak batal lah wudhunya, walaupun yang digaruk-garuk itu kemaluan, kubul tadi, nggak batal. Kenapa? Karena nggak bersentuhan langsung kulit dengan kulit. Paham ya maksudnya ya? Kedua, ketiga tadi syaratnya? Nah, menyentuhnya dengan batin telapak tangan. Jadi kalau tersentuh kemaluan dengan ini bukan batin namanya. Itu tidak batal wudhunya. Ya, paham? Kemudian yang keempat, bahagiannya. Bahagian yang membatalkan wudhu bila disentuh daripada kemaluan tadi bagi laki-laki, ya, daripada ujung sampai pangkal. Adapun 2 buah salak itu tadi,
sekalipun disentuh ia dengan telapak tangan bagian dalam, itu tidak membatalkan wudu. Ya, jadi jelas itu rumusan-rumusan yang 4 seperti itu. Laki-laki aja yang saya jelaskan ya. Dah, mana dia tadi? Termasuk kalau dia dubur itu disentuh membatalkan wudhu, syaratnya sama. Ya, syaratnya sama dengan menyentuh kemaluan. Tapi kalau syarat keempat kemaluan tadi kan ada bagian-bagiannya. Maka kalau dubur, bahagian manakah yang bila disentuh itu membatalkan wudhu? Bagian yang kalau tadi kita buang air, kita ngeden, dia agak terbuka, itu disebut dengan halakoh dubur, lingkaran dubur. Jadi kalau pinggiran-pinggirannya saja itu nggak batal wudhu. Ya, tidak pas di tengah-tengah lubang itu. Paham ya? Jangan dipikir-pikir kali. Ya. Jadi kalau sebatas pinggir-pinggirannya aja nggak apa-apa. Tapi kalau pas di tengahnya itu, di lubangnya, di halakoh dubur, itu yang batal baru disentuh. Ya, membatalkan wudhu. Nah, itu dia. Nah, dari sini kemudian dikatakan menyentuh kemaluan ataupun dubur hewan itu tidaklah membatalkan wudhu. Ya, tidak membatalkan wudhu. Jadi kalau yang disentuh kemaluan hewan atau duburnya hewan dalam kondisi kita berwudhu, tidak batal wudhu kita. Nah, yang masalahnya di sini menyentuh kemaluan baik orang yang hidup atau orang yang mati, orang dewasa atau anak kecil. Asal tersentuh kemaluannya dengan 4 syarat tadi, batal wudhunya. Paham ya? Paham ya? Kalau tersentuh kemaluannya dengan 4 syarat tadi, baik yang disentuh kemaluan sendiri, kemaluan orang lain, orang dewasa, anak kecil, atau bahkan mayit, ya, maka bila terjadi 4 syarat tadi, wudhu orang itu batal, ya. Wudhu orang itu dihukumi batal. Dan binasa, lihat lagi kitabnya. Dan binasa, yaitu batal wudhu yang menyentuh tempat zakar yang terkerut dan farji kanak-kanak dan farji orang mati. Nah, itu yang udah kita katakan tadi, yang udah kita jelaskan. Ya, kemaluan anak-anak atau kemaluan orang dewasa atau kemaluan orang yang sudah meninggal dunia, mayit, kalau lengkap 4 syarat yang telah disebutkan, wudhunya dihukumi batal. Nah, membatalkan wudhu, menyentuh kemaluan membatalkan wudhu selama dia masih disebut kemaluan. Kalau tidak disebut kemaluan itu nggak batal. Contoh, ya, anak kecil khitan, sunat. Nah, tentu daripada khitan itu ada yang terbuang daripada bagian kemaluannya, ya, yaitu kulit yang menutupi hasyafah. Itu kan dipotong, dibuang, kan gitu kan. Kemudian dijahitlah itu tadi pinggirannya itu tadi. Nah, daging yang asal muasalnya dia menyatu dengan kemaluan karena dikhitan, karena disunat, itu kan terpisah. Nah, daging itu tadi bila disentuh oleh orang yang berwudu, batal atau tidak wudhunya? Jawabannya, wudhunya tidak batal. Sekalipun kulit itu termasuk bagian dari kemaluan, tapi dia tidak dinamakan kemaluan lagi. Paham ya? Jadi nggak batal, hanya sebatas kulitnya saja, tidak batal. Nah, itu perlu rinciannya seperti itu. Enak nggak dipikir ya kayak gitu, detail ya pembahasannya. Ya, maka rugi kita kalau nggak ngaji. Ya, ada taklim kita nggak datang, itu rasanya rugi sekali. Banyak pembahasan-pembahasan yang ya, terlewatkan daripada kita, yang bahkan belum pernah kita dengar pembahasannya. Mungkin pun kita baru ini mendengar pembahasan yang membatalkan wudhu, bersentuhan, menyentuh kemaluan sedetail ini, mungkin baru ini. Ya, di kitab ini ada, di kitab ini bukan saya yang pandai, bukan saya yang pintar. Saya menyampaikan apa yang ada di isi kitab ini. Nah, kalau awak nih kaleng-kaleng ya, bodoh awak nih. Ya, buktinya apa? Kalau ditanya, selalu saya jawab di dalam kitab ini. Nah, berarti kan bukan pendapat saya, tapi pendapat ulama. Hakikatnya saya hanya menukil pendapat ulama. Jadi penilaian dari jamaah kalau saya alim, kalau saya pintar itu salah, saya itu bodoh. Ya, makanya saya ngutip-ngutip pendapat ulama. Tapi kalau udah ada yang berani mengatakan menurut pendapat saya, nah berarti dia tuh udah alim lah itu.
Ini balagoh namanya, nyindir secara halus. Menyindir orang yang suka jawab sesuka-suka hati. Ya, menurut pendapat saya, agak-agaknya begitulah hukumnya. Mana ada hukum agak-agak? Hukum tuh pasti haram-haram, halal-halal, sah-sah, batal-batal. Agak-agaknya sah. Mana ada hukum agak-agak? Ya, begitupun diundang juga lagi. Suruh dulu dia ngaji, baru ceramah. Ya, suruh dulu dia mengaji, baru ceramah. Kasihan jamaahnya. Tapi kalau tetap mau ceramah ya nggak apa-apa. Ceramah-ceramah supaya cinta Nabi, ceramah ikhlas, sabar, syukur. Nggak usah ceramah fikih. Bahaya orang kayak gitu ceramah fikih. Nanti ditanya, Ustadz, saya punya ayam. Ayam saya mati ditabrak kereta. Ya halal nggak ayam itu Ustadz dimasak? Oh, menurut saya Bu, kalau masih anget-anget halal. Na'udzubillah min dzalik. Karena dia beranggapan matinya masih baru, anget-anget itu berarti matinya baru. Padahal secara ilmu fikih apa? Setiap hewan yang matinya bukan karena disembelih, maka dihukumi bangkai. Bangkai itu haram, najis. Jadi walaupun dia ayam asalnya halal, karena dia mati ditabrak kereta, ya haram dimakan. Ya, masa dijawab kalau masih anget-anget? Ini kejadian nyata nih yang saya ceritakan ini. Bukan cerita dibuat-buat, kejadian nyata. Nah, jadi yang kayak begitu maunya ngaji dulu baru ceramah. Makanya saya heran itu lihat orang kuliah, tamat kuliah dapat gelar SPDI. Entah di mana ngajinya, tiba-tiba jadi ustadz, jadi khotib. Itu bahaya. Ya, nggak tahu kita ngajinya ke guru siapa, ke kitab apa. Yang penting kuliah dapat gelar SPDI atau SAG atau apalah namanya, tiba-tiba sudah jadi ustadz, khotib. Coba tanya masalah ya ta'addud Jumat. Tahu itu ta'addud Jumat itu apa? Misalnya dalam satu wilayah, ini dusun berapa ini? Dusun satu. Kalau dalam mazhab Syafi'i, di dalam satu dusun itu, dusun satu hanya boleh berdiri satu Jumat. Kalau ada dua masjid di dalam dusun satu ini mendirikan Jumat, itu namanya ta'addud Jumat. Nah, dalam mazhab Syafi'i, ta'addud Jumat itu tidak boleh. Pendapat yang paling kuat, ya, nanti kita jelaskan, itu tidak boleh. Dan kalau terjadi ta'addud Jumat dalam satu dusun, berarti ada dua masjid dalam satu dusun yang mengadakan sholat Jumat. Yang sah Jumatnya yang pertama takbiratul ihramnya. Yang pertama takbiratul ihramnya. Yang terakhir terlambat takbiratul ihramnya, maka dia mesti mengganti dengan sholat zuhur. Itu masalah ta'addud Jumat. Nah, coba tanya itu sama mereka, bisa nggak menyelesaikannya? Atau kalau ada khotib lupa sholawat rukun khutbah enggak? Rukun khutbah. Kira-kira gimana tuh? Begitu turun diingatkan, Ustaz tadi belum sholawat. Coba tanya tuh sama mereka. Ya, sebetulnya simple. Kalau belum mulai sholat, begitu turun dari mimbar, Ustaz tadi belum sholawat. Oh iya ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sah khutbahnya, sah Jumatnya. Yang penting belum mulai sholat. Nggak mesti dia naik lagi khotib, alhamdulillah. Nggak mesti gitu. Nampak dia nggak belajar fikih. Ya, sebetulnya kalau kita punya ilmu nggak ada yang dibuat repot. Ya, kalau kita paham hukumnya, paham solusinya, nggak ada yang dibuat repot. Ya, nah, makanya yang lebih sering harusnya aktif ngaji itu yang ustadz-ustadz. Ya, saya pun sampai sekarang masih ngaji saya. Ya, kadang saya hadir langsung di majelis kepada Kiai Mufti Ahmad Nasihin, Habib Haikal, saya ngaji masih. Kalau kosong nanti saya ngaji online, ya, secara online dengan kiai-kiai di Jawa. Saya tetap ngaji, karena ilmu itu nggak ada habisnya. Nah, baik. Syahdan, sedikit lagi. Syahdan itu kalau dalam kitab Arab tanbih, gitu. Ya, tanbih. Haram bagi orang yang berhadas kecil sembahyang fardu. Sekarang udah masuk
pembahasan hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Nah, ini sedap nih pembahasan nih. Haram bagi orang yang berhadas kecil sembahyang fardu dan sunnatnya, dan tawaf dan khutbah Jumat, dan sujud tilawah dan sujud syukur, dan sembahyang jenazah atas kaul yang muktamad. Kata qila, menurut satu pendapat maksudnya harus atau boleh sembahyang jenazah dengan tiada wudhu, yaitu kaul dhaif, pendapat yang lemah. Baik. Hadas itu terbagi dua. Kemarin kita jelaskan perbedaan hadas dan najis. Ada hadas, ada najis. Apa bedanya hadas dan najis? Kalau najis itu sesuatu yang kotor-kotor menurut kacamata syariat. Sesuatu yang kotor-kotor menurut kacamata syariat disebut najis. Tapi tidak semua yang kotor itu najis. Contoh ingus, upil, itu kotor atau enggak? Kotor tapi suci, tidak najis. Termasuk kotoran telinga, itu juga suci, tidak najis. Termasuk air liur, ences. Ya, kalau lagi tidur di bantalnya itu ada pulau Sumatera, pulau Jawa. Air liur atau ences. Itu diklasifikasikan, dirinci. Kalau air liurnya atau encesnya itu keluarnya sumbernya dari perut, najis. Tapi kalau ences atau liurnya itu dari rongga-rongga mulut, itu tidak najis. Bedanya gimana Ustaz? Air liur yang keluar dari perut dengan air liur yang keluar dari rongga-rongga mulut. Kalau air liur itu berwarna kekuning-kuningan, berarti air liur itu keluar sumbernya dari perut, itu najis. Sama seperti muntahan, muntah itu najis. Kalau air liurnya itu berwarna bening putih, berarti itu air liurnya dari rongga-rongga mulut, itu suci, tidak najis. Kebanyakan orang yang tidur kemudian ngences, ya, atau ada air liurnya, kebanyakan warnanya apa? Bening, putih. Nah, yang jawab bening berarti sering. Ya. Nah, itu suci kalau warnanya putih atau bening, tidak najis. Paham ya? Karena yang keluar dari perut warna kuning itu biasa orang yang punya penyakit pencernaan. Ya, orang yang punya penyakit pencernaan, saluran pencernaan, kalau dia tidur keluar air liurnya itu berwarna kuning, itu najis. Tapi secara umum, manusia pada umumnya air liurnya itu bening, berwarna putih. Itu hukumnya adalah suci. Nah, jadi tidak semua yang kotor-kotor itu dihukumkan najis. Tapi kalau muntah itu najis. Ya, muntah itu najis. Jadi muntahnya lewat mana? Mulut. Maka ketika muntah keluar daripada mulut kita, berarti mulut kita berhukum menjadi mutanajis. Mulut kita bernajis. Jadi orang yang muntah itu jangan langsung dikasih minum. Ya, tapi orang yang muntah itu suruh kumur-kumur dulu. Karena mulutnya bernajis. Karena muntah itu najis, mulutnya kan dihukumkan muntah najis. Jadi orang yang muntah itu suruh kumur-kumur dulu untuk mensucikan mulutnya. Setelah sudah kumur-kumur, sudah suci, baru silakan dikasih minum. Tapi kalau begitu muntah langsung, minum kamu. Nah, minum dulu muntah kayak. Ada apanya nih? Lalat atau apa? Nah, jadi kalau muntah langsung disuruh minum, mulutnya kan masih bernajis. Jadi begitu gelas itu tadi menempel ke bibir, gelasnya muntah najis. Airnya nempel ke bibir, airnya kurang 2 pula, airnya juga jadi muntah najis. Tertelan dia, berarti dia minum air muntah najis. Gimana doanya mau makbul? Gimana sholatnya mau khusyuk? Ini masalah sepele ini, ya remeh. Tapi perlu kita perhatikan, kecuali anak kecil. Kalau anak kecil gumoh ya orang Jawa bilang ya, itu najis tapi pun dimaafkan. Kalaupun dia dari pencernaan udah sampai susu tadi ke dalam perut, tandanya apa? Susu itu sampai ke perut. Setelah menyusu 10 menit kemudian dia baru gumoh.
Berarti kan udah sempat susu tadi masuk ke pencernaan, keluar lagi, kan gitu. Apa hukumnya? Najis. Tapi najis makfu, najis yang dimaafkan, nggak masalah. Ya, kalaupun sholat kena gumoh anak bayi nggak masalah. Paham ya? Nah, yang punya bayi itu pahamlah nanti itu gumoh itu apa. Nah, itu tentang muntahan-muntahan seperti itu saya jelaskan supaya kita paham. Jangan sampai nanti terjadi orang yang muntah langsung dikasih minum. Satu lagi nih koreksi untuk kaum Hawa. Najis itu ada yang dimakfu, ada najis yang tidak dimakfu. Dimakfu itu dimaafkan. Ya, najis dimakfu berarti najisnya dimaafkan. Ada najis yang ghairu makfu, berarti najisnya tidak dimaafkan. Ada najis yang jatuh ke air, dia dimaafkan. Ya, najis yang jatuh ke air, dia dimaafkan air kurang 2 kula, yaitu bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir. Sering kita temukan begini kasusnya, ketika kita mau ngidang kopi atau ngidangkan teh untuk tetamu misalnya, atau bahkan untuk kita sendiri, terkadang di gula itu terdapat semut dan kita tidak cek lebih awal. Udah sempat kita masukkan ke dalam air panas yang ada bubuk tehnya tadi, kita aduk, naiklah semut-semut tadi mati, 5 ekor. Kan begitu? Bersemut gulanya, kan gitu. Nah, di dalamnya ini udah sempat ada bangkai semutnya. Itu termasuk najis makfu, nggak ada masalah. Boleh tetap airnya diminum, tapi jangan sama semutnya. Itu satu. Ya, jadi cara mensucikannya nih yang perlu saya sampaikan, supaya dia tidak menjadi najis air teh tadi. Kita ambillah sendok, kita ambillah bangkai semut tadi. Ya, ada 5 ekor. Yang tertangkap di sendok baru 2 ekor, lengket atau nempel di sendok. Terkadang kita ceroboh, udah nempel 2 ekor di sendok tadi, masih ada 3 ekor lagi di dalam, berpikiran nanggung, kita masukkan lagi. Nah, itu udah jadi najis. Kenapa? Karena sengaja kita memasukkan bangkai. Ini sering keliru nih kita, ya, orang dalam menghidangkan minum. Harusnya kalau kita ambil sendok yang dapat 2 ekor dululah kita buang. Baru kita masukkan sendoknya lagi, tangkap lagi berapa ekor yang dapat. Terkadang karena sifatnya kita pemalas, ya, udah lengket atau nempel lah 2 ekor bangkai semut di sendok tadi, masih ada 3 lagi, nanggung. Bukannya dibuang dulu, dimasukkannya lagi untuk ngambil kawan-kawannya. Berarti memasukkan bangkai dengan sebab sengaja. Seharusnya air teh itu dihukumi makfu, tapi karena memasukkan bangkai dengan sebab sengaja, tidak dijadikan makfu lagi. Haram meminum air teh itu tadi, karena dia udah muntah najis. Ayo, ya, untuk ibu-ibu lah paling terutama sering menghidangkan teh, ya, untuk keluarga, minuman-minuman yang pakai gula. Bila terdapat bangkai semut di dalam gelas tadi, ya, cara mensucikannya seperti itu. Misalnya 5 ekor yang baru dapat di apa tadi, sendok baru 2 ekor. 2 itu dibuang dulu, baru masukkan lagi sendoknya untuk mengambil yang lainnya. Jangan beserta bangkai-bangkai yang 2 tadi berpikiran kita, nanggung, masukkan lagi untuk ngambil kawan-kawannya. Memang dapat kawan yang 3 itu, tapi airnya udah gak bisa diminum lagi karena statusnya jadi muntah najis. Remeh nih ya pembahasan ini ya, sepele, terlalu sepele pembahasan ini, tetapi dampaknya itu cukup signifikan, luar biasa. Nah, jadi hadas dan najis itu sesuatu yang kotor-kotor menurut kacamata syariat. Hadas itu hukumnya, hukum yang dinisbahkan kepada orang yang bernajis. Contoh simpelnya, perbedaan hadas dan najis itu seperti ini. Semisal ada wanita haid. Wanita haid itu tentunya mengeluarkan darah haid, kan gitu. Ya, wanita haid tentunya mengeluarkan darah haid. Darahnya itu disebut dengan najis. Wanita yang mengeluarkan darah itu disebut dengan berhadas, dihukumkan berhadas. Nah, jadi itu beda hadas dan najis itu seperti itu, simpel aja sebenarnya. Wanita haid mengeluarkan darah haid, darahnya disebut najis, wanitanya disebut berhadas. Jadi najis itu bendanya. Kita buang air kecil, kencing, ada airnya. Mana yang dikatakan najis? Airnya. Orang yang mengeluarkan air kencing disebut
Udah paham? Sesimpel itu aja perbedaannya. Wanita melahirkan mengeluarkan darah nifas. Mana yang dikatakan najis dan dikatakan berhadas? Yang najis mana? Darah nifasnya ya. Wanitanya? Udah paham? Ya, sesimpel itu saja membedakan hadas dan najis. Kadang ada orang ya sudah seperti ini pun dulu-dulunya sebelum ngaji belum bisa membedakan mana hadas dan najis. Ya, kita kuliah dulu pernah ditanya dosen, apa beda hadas dan najis? Satu kelas gak ada yang bisa jawab. Ya, cuma ada satu orang lah situ yang paling bodoh bisa jawab. Ya, di kelas itu. Nah, itulah siapa itu Ustaz? Nggak tahu lah saya. Sesimpel itu saja padahal membedakan hadas dan najis itu. Tidak ribet, tidak rumit. Jadi hadas itu terbagi dua. Hadas besar, hadas kecil. Hadas besar itu penyebabnya junub. Junub tahu? Kalau nggak tahu juga junub, innalillah lah udah. Ya, ngaji dari dasar lagi kita nih, junub pun nggak tahu. Ya, nah, apalagi udah berkeluarga, junub nggak paham. Itu luar biasa. Entah pun tiap malam junub. Ya, jadi hadas besar itu penyebabnya junub, haid, nifas. Itu termasuk sebab-sebab berhadas besar. Jadi orang yang junub, orang yang haid, orang yang nifas disebut berhadas besar. Tapi selain daripada tiga, dia tidak haid, dia tidak nifas, dia tidak junub. Ya, hanya saja dia tidak dalam kondisi berwudu. Ya, dia dalam kondisi tidak berwudu, disebut dengan hadas kecil. Jadi kita ini yang sekarang wudunya udah batal, kalau mau sholat harus wudu lagi, berarti kita berhadas kecil. Simple itu ya. Jadi dua, hadas besar, hadas kecil. Ada hal-hal yang diharamkan, tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang berhadas besar dan berhadas kecil. Apa-apa saja yang dilarang bagi orang-orang yang berhadas besar dan berhadas kecil. Di dalam kitab itu ada tadi jelaskan. Yang pertama, orang yang berhadas, baik hadas besar atau hadas kecil, haram sholat, haram sembahyang, baik dia sembahyang wajib ataupun sembahyang sunat. Jadi orang yang nggak punya wudhu atau bahkan orang yang berhadas besar, haram mengerjakan sholat wajib ataupun sunnah. Ini udah tahu lah kita. Kalau kita tak dalam kondisi wudhu nggak boleh kita sholat. Udah tahu lah tuh, ya. Kemudian haram tawaf, ya tawaf keliling Baitullah haram. Kemudian haram khutbah Jumat. Orang yang tidak punya wudhu haram khutbah Jumat. Jadi kalau dia lagi khutbah, di pertengahan khutbah dia buang angin, kan batal wudhunya, batal juga lah khutbahnya, ya. Tapi takutnya gara-gara takut hilang 3 cepek dipaksakan aja khutbah. Jahat kali khotib kayak begitu, zolim. Takut gak dapat amplop. Ya, kalau dia turun lagi, wudhu lagi, kan dia ulangi khutbah lagi. Ya, takut gak dikasih amplop sama panitia. Ya. Akhirnya ditahan-tahannya, dibiarkannya, padahal wudhunya udah batal. Jadi kalau khutbah Jumat dalam kondisi berhadas itu tidak boleh. Tapi kalau khutbah selain khutbah Jumat, khutbah nikah, khutbah khitbah, waktu lamaran juga sunnah untuk berkhutbah. Jadi ada khutbah nikah, ada khutbah khitbah, ataupun khutbah Id, sholat Idul Fitri, Idul Adha, ataupun khutbah istisqa, ya sholat minta hujan, ataupun khutbah sholat gerhana. Itu dalam kondisi tidak berwudu boleh, tapi sholatnya nggak boleh, khutbahnya aja yang boleh. Misalnya sholat Idul Adha, ya sholat Id, ketika sholat wudunya masih ada. Setelah selesai sholat tidak khutbah, si khatib tadi wudunya batal, buang angin dia, tapi tetap dilanjutkan khutbahnya, tidak jadi masalah. Karena khutbahnya bukan khutbah wajib. Kalau khutbah Jumat kan itu khutbah wajib. Termasuk juga sujud syukur. Ya, sujud syukur itu sebabnya diantaranya mendapat nikmat yang tak terduga. Sunnah untuk sujud syukur. Ya, kemudian sunnah sujud syukur selamat dari mara bahaya. Sunnah sujud syukur. Ada kecelakaan semua mati juga kita masih hidup, selamat, sujud syukur. Sembuh dari penyakit, sunnah sujud syukur. Ya, tapi bukan sembarangan sujud.
Syarat-syarat sujud syukur itu salah satunya suci dalam kondisi berwudu, kemudian menutup aurat, kemudian menghadap kiblat. Bukan habis nyetak gol ya sujud. Nah, itu bukan sujud syukur. Sujud tersungkur. Ya. Jangan dikatakan itu sujud syukur, karena syarat sujud syukur dalam kondisi berwudu. Nah, pemain bola habis nyetak gol sujud, dia udah berwudu tidak? Oke, kalau kita husnuzon dia udah berwudu. Kemudian syarat kedua sujud syukur menutup aurat, celananya di atas lutut. Terbuka tak auratnya? Nah, berarti bukan sujud syukur. Kalaupun dia menganggap itu sujud syukur, tidak sah sujud syukurnya. Syarat yang ketiga menghadap kiblat. Sini mana arah kiblat? Sana. Berarti sujudnya harus ke sana, menghadap ke arah kiblat. Penontonnya di sana karena stadion di situ, dia lari ke pinggir, sujudnya gitu ya, bukan sujud syukur namanya. Tapi ya begitu pun alhamdulillah lah. Berarti dia menunjukkan kalau dia itu orang muslim. Wajib mesti diapresiasi juga apa yang dibuat pemain bola muslim, habis nyetak gol dia sujud. Berarti dia bangga dengan kemusliman dia. Tapi jangan kita punya persepsi dia sujud syukur. Paham itu ya? Itu yang perlu kita garis bawahi. Karena sujud syukur itu memiliki syarat-syarat. Harus bersuci, kemudian harus dalam kondisi berwudu, kemudian menutup aurat dan menghadap ke arah kiblat. Cara sujud syukur kayak mana coba? Apakah langsung sujud gitu? Ataukah pakai takbir? Perlu nih dipraktekkan bila-bila masa. Kapan-kapan maksudnya. Jadi disunahkan sujud syukur tadi ketika selamat dari mara bahaya. Ketiga, sujud syukur ketika bertemu orang fasik. Orang fasik, orang jahat. Ya, ketemu orang jahat. Sunnah itu sujud syukur. Orang bandit sebandit-banditnya. Sunnah kita untuk sujud syukur. Kenapa? Bersyukur kepada Allah kita tak dijadikan seperti dia. Tapi jangan sujud syukur kau di depan dia, mati kau nanti. Ya, ini jelas-jelas preman tukang bunuh orang. Tiba-tiba dekat dia awas sujud. Kata si preman tadi, ini gila apa-apanya anak ini. Kau kok sujud pula kau di situ? Kata preman tadi, aku bersyukur. Ini sujud syukur katanya. Kenapa kau sujud syukur? Karena aku nggak dijadikan kayak kau. Matilah Pak. Ya. Jadi setelah preman itu pergi, orang fasik itu pergi, orang jahat itu pergi, baru kita sujud. Itu termasuk kesunahan dianjurkan untuk sujud syukur dalam kondisi seperti itu. Ada lagi kondisi yang lain. Ya, tapi itu aja lah. Kalau dikasih tahu semua pandai kali nanti tak mengaji lagi. Nah, nanti bila-bila masa kita praktekkan, ilustrasikan cara sujud syukur. Ya, nah, itu perlu kita untuk praktekkan. Sikit lagi, 5 menit lagi. Termasuk juga haram bagi orang yang berhadas besar atau berhadas kecil sholat jenazah. Sholat jenazah itu mesti pakai wudhu juga. Memang ada pendapat yang mengatakan boleh sholat jenazah nggak pakai wudhu. Tapi pendapat itu dhaif sekali. Pendapat itu sangat lemah, tidak bisa diamalkan. Jadi kalau nanti baca buku ketemu ada pendapat yang mengatakan sholat jenazah boleh dilakukan tanpa wudhu, pendapat itu nggak boleh diamalkan karena pendapat itu sangat dhaif, lemah. Ya, kemudian apalagi yang diharamkan bagi orang berhadas? Ya, membaca Al-Quran dan menyentuh Al-Quran. Itu insya Allah akan sedetailnya kita bahas pertemuan akan datang. Ya, sampai sini dulu pertemuan kita. Pembahasan tentang masalah menyentuh mushaf Al-Quran akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Kalau dibahas sekarang nanggung, ya karena pembahasannya cukup ya panjang, harus dijelaskan secara detail, sedetail-detailnya. Wallahu a'lam bishawab. Sekiranya bila ada yang nak ditanyakan silakan. Kalau ada yang nak bertanya. Bagaimana pelaksanaan mengurus jenazah yang belum dikhitan? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, muntahan mual ya? Sebab ruqyah termasuk najis atau tidak? Pokoknya kalau muntah sama ada dia sebab mabuk perjalanan atau karena sebab diruqyah dia muntah-muntah keluar paku, ya, nggak apa-apa bang selingkuh, tapi jangan salahkan adik kalau nanti muntahnya paku.
Cocok tuh, cocok. Ya. Itu juga hukumnya najis. Pokoknya yang jenis muntahan namanya najis. Ini pertanyaan yang bagaimana pelaksanaan mengurus jenazah yang belum dikhitan. Saya ragu tentang jawaban saya hutang dulu. Ya, insya Allah pertemuan akan datang akan saya jawab. Daripada salah jawab nanti. Kan udah saya bilang saya orang bodoh. Ya, nukil-nukil berani jawab kalau udah baca kitabnya. Kalau belum pernah dipelajari atau ragu, udah pernah dipelajari karena kan lupa ya. Ragu dengan jawaban ya udah bilang aja, nanti utang, gitu aja kok repot. Kan nggak mungkin saya diundang ceramah lagi di sini kan Ustaz. Cuma gara-gara saya bilang utang jawaban. Nanti ya, insya Allah. Yang lain, ya silakan. Bagaimanakah Ustaz status hukumnya jika ada seorang laki-laki jika ada seorang laki-laki Ustaz menikahi seorang wanita yang janda, kemudian janda tersebut mempunyai seorang anak perempuan yang masih gadis, apakah jika bersentuhan kulit ayah tiri dengan anak tiri tersebut batal wudunya Ustaz? Janda punya anak gadis perempuan, ya, ayah tirinya itu bersentuhan dengan anak tirinya. Apakah wudunya batal? Kalau mamaknya ada dicampuri nggak batal. Ya, kalau mamaknya ada dicampuri nggak batal. Kenapa? Anak tiri itu menjadi anak asuh dia statusnya, nggak batal wudunya. Duda sama janda ketemu, si duda punya anak laki-laki, si janda punya anak perempuan. Ya, nikahlah, sama-sama bawa anak. Antara anak mereka ini boleh nikah. Ya, boleh nikah. Kenapa? Karena bukan mahram. Ngerti ya maksudnya kan? Si duda bawa anak satu laki-laki, ya lajang. Si perempuan janda bawa anak perempuan gadis. Ya, nikahlah janda sama duda tadi. Antar adik tiri, abang tiri ini saling jatuh cinta, mereka nikah, boleh nggak? Boleh, boleh, nggak ada masalah. Tapi gini ya, mengkhitbah, melamar janda dengan gadis itu beda lafalnya. Jadi ada lapas tasrih, lapas jelas. Yang kedua lapas apa itu namanya? Sejenis lapas kinayah dia. Kalau yang dilamar, yang dikhitbah, jadi ada dua lafal khitbah. Lafal untuk melamar itu ada dua lafaz. Sama seperti lapas talak. Ada lapas sore, ada lapas kinayah. Ya, lapas sore itu misalnya, ya lapas talak, aku talak kau, itu sore. Aku ceraikan kau, itu sore. Jadi kalau seorang suami mengucapkan kepada istrinya dengan lapas sore, walaupun tujuannya bercanda, main-main. Misalnya bapak ibu sedang nonton sinetron, kebetulan sinetron itu tentang perceraian. Habis nonton sinetron, si bapak bilang ke ibu, "Dek, aku ceraikan kau talak 1000." Hahaha, ketawa dia. Maksudnya bercanda. Ya, maksud si suami bercanda, tapi ucapan lafalnya aku ceraikan kau talak sore. Lapas sore jatuh talaknya itu talak 3. Hati-hati. Jadi kalau berucap, ada ucapan itu yang ecek-ecek, kalau kita orang Medan bilang main-main, tapi jadi, yaitu termasuk talak. Bila mengucapkan lapas dengan lapas sore, walaupun bercanda, ecek-ecek, tujuannya main-main, tapi dengan lapas sore jatuh talaknya. Itu contohnya tadi, seorang suami bercanda kepada istrinya, "Dek, abang ceraikanlah kau talak 3." "Iya abang, ini gila lah," kata suami istrinya. "Jangan bercanda-bercanda gitu ya lah, sayang abang sama kau, bercanda aja bang." Udah jatuh itu talak tuh, karena ucapannya lapas sorry. Tapi kalau aku pulangkan kau ke orang tuamu, itu lapas kinayah. Ya udah capek kali abang ngurus kau dia. Atau kata istrinya, "Pulangkan saja." Ya udah pulang kau, kata suaminya gitu ya. Nah, jadi ketika seorang suami mengucapkan ucapan "aku pulangkan kau kepada orang tuamu", itu tidak termasuk lapas sore. Karena lapas sore itu ada tertentu dia. Tolak, cerai, al-farqu, pisah, itu termasuk lapas sore. Tapi kalau "aku pulangkan kau ke orang tuamu", itu lapas kinayah, belum jatuh talaknya.
Maka ditanya kepada suami, kamu mengucapkan kepada istrimu, aku pulangkan kamu ke orang tuamu, maksudnya mencerai atau tidak? Enggak Ustaz, aku enggak ada niat mencerai, enggak jatuh talak. Tapi kalau dia berniat, memang niatku menceraikan dia, Ustaz, jatuh talak. Jadi kalau lafaz kinayah itu tergantung kepada niat. Termasuk menceraikan dari SMS, dari WA. Suami mentalak istrinya dari WA, dibaca sama istrinya, aku talak kau satu. Walaupun dengan lafaz sore, itu belum jatuh talaknya. Ya, karena apa? Karena itu dengan surat, dengan SMS, itu masuk ke kinayah. Ketika pulang suami baru tanya lah, bang, apa maksud kamu? Chat aku kayak gini, apa rupanya chatnya dek? Ini, selingkuhan aku ini yang ngechat tadi rupanya, kan gitu kan? Kan bisa saja. Makanya itu kalau konteksnya dari surat atau berupa tulisan, bisa saja yang nulis bukan si suami. Paham kan maksudnya kan? Makanya itu butuh kepada niat. Walaupun lapasnya lapas sore, cerai itu kan lapas sore, tapi ditulis di surat atau di SMS atau di WA, itu jatuh kepada kinayah. Ya, jatuh kepada kinayah. Kenapa bisa jadi yang nulis atau yang ngirim pesan itu bukan suaminya? Ngerti kan? Wah, ini dah semua bab fikih kita bahas pula di sini, bab nikah. Jadi lapas khitbah, lapas melamar itu ada yang tasrih, ada yang kinayah, seperti lapas tolak, lapas cerai tadi. Lapas tasrih jelas, saya hadir, kedatangan kami ke rumah ini, ke rumah bapak ibu bapak dengan niat tujuan untuk melamar, meminang, mengkhitbah putri bapak. Nah itu namanya lapas tasrih, jelas tujuannya. Kalau lapas kedua, lapas kinayah dalam khitbah, dalam lamaran, ya, semenjak, contohnya begini ya, apa tuh contoh kiasan-kiasan seperti itu dia bahasanya. Betapa banyaklah lelaki yang jatuh hati kepada dek, termasuklah abang salah satunya. Maksud dia melamar tapi dengan kiasan, itu namanya lapas kinayah. Kalau yang dilamar anak gadis, ya, dilamar anak gadis. Nah, definisi gadis janda itu apa menurut fikih? Ya, beda dengan konsep kita di masyarakat. Janda itu orang yang sudah pernah nikah. Gadis itu orang yang belum pernah nikah. Itu konsep kita dalam masyarakat. Tapi konsep janda fikih, janda dan gadis dalam ilmu fikih itu beda. Seorang wanita, maaf, yang sudah tidak perawan, walau belum nikah, statusnya janda menurut syariat. Ya kan? Kan berbeda dengan konsep kita di masyarakat. Seorang wanita yang hilang keperawanannya, misal karena sebab zina di luar nikah, ya, walau dia belum pernah menikah, statusnya adalah janda. Walaupun di masyarakat dia gadis karena belum punya suami, tapi dia pernah melakukan zina, udah tidak perawan karena sebab zina, maka status wanita itu di secara syariatnya statusnya adalah janda. Perempuan-perempuan, jaga kehormatanmu. Mau nggak jadi janda sebelum menikah? Inilah namanya janda sebelum nikah. Hati-hati. Kalaupun ada perempuan yang sudah nikah tapi masih perawan, misalnya baru nikah, suaminya meninggal, belum sempat bercampur, itu masih dikatakan gadis karena masih perawan, walaupun dia sudah nikah. Jadi kan jelas konsep janda dan gadis dalam masyarakat itu berbeda dengan konsep janda dan gadis menurut syariat. Kasihan kalilah anak-anak perempuan, ya, yang belum sempat nikah tapi sudah menyerahkan kegadisannya kepada lelaki yang tak bertanggung jawab. Laki-laki yang udah buat kayak gitu kau tanggung jawab itu, anak orang kau jadikan janda. Ya, kenapa kita maaf udah ada perawan lagi? Ini perlu kita tahu supaya kita jagalah ibu-ibu yang punya anak gadis, jaga betul anak gadisnya. Jangan kasih izin anak gadis ibu dibawa laki-laki yang bukan mahram. Hati-hati tuh. Ini ada orang tua zaman sekarang datang cowok ke rumah, ya bebas dikasih anaknya, bu permisi ya keluar jalan dulu. Iya nak, jangan lupa bawa nasi goreng. Ya, nggak tahu di luar melakukan zina. Dibayar cuma sebungkus nasi goreng. Nauzubillahi min dzalik.
Jangan sampai kita punya anak gadis ya sembarang-sembarang dibawa orang ke sana kemari. Kita tidak tahu di luar sana apa yang dibuat. Ya, jangan sampai. Rela nggak kira-kira ibu-ibu punya anak gadis jadi janda sebelum menikah? Rela? Nah, udah, pikir-pikirkanlah, renung-renungkan. Keras-keras sikit sama anak nggak apa-apa. Ya, keras-keras sikit, khususnya kepada anak gadis yang punya anak gadis. Kalau datang ke rumah udah di rumah aja ada. Entah alasan mengerjakan tugas kuliah, opo ya wis. Yang penting jangan bawa anak gadisnya keluar. Nggak tahu kita di luar sana apa yang nak dibuat mereka. Ya itu tadi, eranya kok ada, cuma nitip makanan pula, jangan lupa. Pulang bawa nasi goreng, pulang bawa sate. Jam 1 malam baru diantar pulang. Jemputnya maghrib, kemana? Berjam-jam. Nggak pernah mikir. Udah gitu protes pula, pulang mana nasi gorengnya nak? Lupa bu. Ya udahlah besok ya, kata sih. Nggak usah manis-manis kepada ya anak lelaki orang lain. Cukup bermanis-manis kepada putri sendiri. Paham ya? Ini nasihat pendidikan untuk kita semua supaya kita paham. Jadi nggak usah ada pertanyaan lagi ya. Jadi kalau peminang mengkhitbah anak yang masih gadis, baik dengan lafaz tasrih atau lafaz kinayah itu sah-sah saja, boleh. Tapi kalau yang dikhitbah itu adalah janda, ya, janda itu terbagi dua. Ada misalnya janda yang masih di dalam talak roj'i. Talak itu ada dua, talak bain sugro, talak bain kubro. Ya, kemudian ada talak roj'i. Talak roj'i itu adalah seorang wanita yang dia ditalak 1 atau ditalak talak 2 oleh suaminya dan dia masih dalam masa iddah. Ngerti? Dia ditalak 1 oleh suaminya, masih dalam masa iddah. Itu namanya talak roj'i. Artinya kalau si suami hendak rujuk kepada si istri, ya, maka masih bisa tanpa harus nikah dengan nikah yang baru. Jadi kalau ada perempuan ditalak 1, baru 1 bulan cerai, masih masa iddah nggak tuh? Karena masa iddah itu 3 kali suci, 3 kali haid, suci daripada haid. Biasanya wanita tiap bulan itu haid. Anggaplah 3 bulan masa iddahnya. Ya, jadi baru dicerai talak 1 baru sebulan. Kalau suaminya hendak rujuk, ya di masa itu masa iddah itu berarti namanya talak rujui. Jadi rujuklah istri-istrimu ketika dia masih di dalam masa iddah. Tapi kalau masa iddah sudah selesai, talak itu berubah. Dari talak roj'i berubah kepada talak bain sugro. Udah habis masa iddahnya, ya, berubah statusnya dari talak roj'i berubah kepada talak bain sugro. Artinya kalau suami ingin ngajak rujuk kepada istrinya harus dengan nikah yang baru, karena masa iddahnya sudah habis. Dan rujuk itu nggak mesti pakai saksi. Ya, rujuk nggak mesti pakai saksi. Bawa ke kamar, mandi wajib, besok berarti udah rujuk itu. Ngerti maksudnya? Dengan melakukan hubungan, ya, percampuran tadi, walaupun nggak ada lapas, ayo kita rujuk, nggak ada. Tapi udah sayang-sayangan aja, besok pagi udah mandi wajib. Ngerti maksudnya? Itu udah dikatakan rujuk walaupun tidak ada saksi. Jadi saksi di dalam rujuk itu nggak wajib. Nggak wajib. Nah, ini bab nikah nih kita jelaskan supaya tahu ya. Kemudian kalau dia masa iddahnya sudah habis, si suami mau rujuk, maka maka harus pakai akad yang baru. Jadi kalau mau rujuk sebelum masa iddah habis supaya nggak pakai akad yang baru, ngerti ya? Nah, kemudian itulah 2 tadi. Kalau talak 3 itu namanya talak bain kubro. Boleh suaminya rujuk kepada istrinya, tapi dengan syarat istrinya udah nikah dulu sama orang lain. Udah nikah sama orang lain, kemudian udah sempat bercampur, kemudian beberapa tahun kemudian cerai, maka suami lama boleh rujuk. Tapi kalau si perempuannya belum kawin dengan orang lain, laki-laki lain nggak boleh rujuk. Diistilahkan cina buta. Cina buta itu haram, dosa besar, hukumnya zina. Nah, jadi kalau mau melamar janda yang masih dalam masa iddah tolak roj'i, jelas itu tadi ya.
yang masih dalam masa iddah berarti namanya talak raj'i. Haram seorang laki-laki mengkhitbah janda yang masih dalam masa talak raj'i, baik dengan lafaz tasrih atau lafaz kinayah. Mantan pacarmu misalnya udah nikah sama orang, cerai, baru 1 minggu ngecek kamu di WA, bang aku udah cerai sama suamiku. Dia masih masa iddah nggak tuh? Masih. Nggak boleh kau katakan, baiklah dek, abang datang melamarmu. Haram, dosa besar. Kenapa? Karena kalau masih talak raj'i, selama masih dalam masa iddah, status dia masih jadi istri si laki-laki itu. Jadi si laki-laki tadi masih wajib nafkahi, Ustaz. Wajib. Selagi istrinya belum masa iddahnya selesai, wajib si suami tersebut memberi nafkah sebagaimana mestinya. Jadi bukan berarti cerai langsung putus nafkah, enggak. Habis masa iddah baru tidak wajib lagi memberikan nafkah. Nah, jadi melamar janda yang masih statusnya talak raj'i, yaitu janda yang masih dalam masa iddah, haram melamarnya, baik dengan lafaz tasrih ataupun dengan lafaz kinayah. Paham? Tapi kalau janda yang sudah berubah statusnya dari talak raj'i menjadi talak bain sugro, wanita yang dicerai suami talak 1, talak 2 yang sudah habis masa iddahnya, boleh kita lamar. Tapi melamarnya dengan lafaz kinayah. Nggak boleh terang-terangan datang ke rumah janda yang udah habis masa iddah tadi. Kedatangan kami kemari untuk melamar anak bapak. Itu kan jelas lafaz khitbah itu, tasrih. Dirubah bahasanya dengan bahasa-bahasa kiasan, haram hukumnya. Jadi Ustaz, kalau sudah terjadi pernikahan antara janda yang talak bain sugro tadi, waktu lamaran sudah terjadi dengan lafaz tasrih, apakah batal pernikahan mereka? Tidak batal. Ya, pernikahannya tetap sah tapi hukumnya haram. Berdosa daripada pihak laki-laki. Makanya anak-anak muda nih, penutup. Ya, anak muda laki-laki perempuan yang baru hijrah, ngaji. Jangan di otakmu gila kawin aja. Ya, gila nikah mudah aja. Pahami dulu bab nikah kayak begitu. Ya, jangan udah hijrah ikut pengajian komunitas ini komunitas itu, tujuannya nyari jodoh, maunya nikah muda. Ya, masya Allah, tabarakallah, ngaji. Hijrah itu harus ngaji, bukan hijrah ikut komunitas kemudian pengen nikah muda. Mau jadi apa yang kayak begitu ya? Hati-hati, hijrah itu adalah ngaji. Mana tahu dapat suaminya anak ngaji kan paten. Ya, dapat suaminya anak ngaji. Jangan ikut-ikut selebgram itu. Ya, selebgram itu nggak usah diikut. Ya, tahu selebgram? Selebgram artis-artis di dunia maya, Instagram itu. Ya, nggak usah diikut yang kayak begitu itu. Ya, ikut ulama-ulama kita supaya barokah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Wa li ulama'ina wa li ustazina wa li asatidatina wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.